Kita nih lagi di rumah Budinah nih ya. Di Cikini ya. Lagi di Cikini. Ada tamu jauh nih ceritanya, bintang tamunya ya kan. Kita dari luar Jawa. Dari luar Jawa, dari Samarinda. Ini woman talk. Kalau kemarin kan kita bikin woman talk di Samarinda. Nah, ini orang Samarindanya kita bawa ke sini. Ya. Diangkut sama teman ngopi. sama teman ngopi lah. Diajak ke Jakarta. Ya. Sore ini nih rada panas ya Bun ya. Panas banget. Jadi kita Sumo bahasa Jawanya. iya, sumu gitu loh. Tapi belum 41 kayak di Samarinda ya. Iya. Jangan sombong. Di sana membara. Di sana membara, di sini subuh. Iya. Ini nyambungin obrolan kita tadi ya Mam ya. Tadi itu kita lagi ngobrol-ngobrol santai, terus cerita tentang keyakinan lokal. Ya. Oke, biar teman-teman semuanya pada denger juga ceritanya. Mami Ida boleh spill sedikit nggak ceritanya awalnya gimana? Iya, mengamatin kejadian ya di Samarinda itu di tempat saya dibesarkan. Jadi kakak saya dulu terlahir dengan tanda yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa itu kematiannya ntar akan mati di air, entah tenggelam Ada atau tanda apa. lahir di Ada tanda lahir di wajah. Oh, di wajah. Jadi di keyakinan mitos masyarakat setempat itu, ini berarti dia mati nanti di air gitu ya. Nah, karena orang tua saya pun orang kampung di sana, pun masyarakat di sana, jadi memutuskanlah setelah mempunyai kemampuan yang cukup, karena trigger tadi si anak akan mati gitu, pindah ke Surabaya, beli rumah yang menghindari air. Oke. Di atas, jadi Menjauhi ya. jadi menghindari, jadi di atas di gunung. Biar kejadian ini nggak terjadi, terus akhirnya Pindah ke Surabaya, membangun hidup di Surabaya dan bersekolah segala macam. Dan pada saat wisuda liburan, sebelum wisuda beberapa hari liburan dulu ke Samarinda. Samarinda ceritanya. Akhirnya tetap kepleset pada saat beli rokok dan memang matinya tenggelam. Itu meninggalnya tenggelam di sungai? Tenggelam di sungai, iya. Oke. Sungai. Sedang beli rokok ya. Beli rokok, kepleset. Keplesetnya ke sungai. Iya, karena memang Samarinda tempo dulu itu jalanannya itu memang langsung sungai, pinggir, jadi dari kayu-kayu. Ini kan tadi Iya, liburan. Lagi liburan ke Samarinda. Jadi kuliah. Jadi balik lagi ke tempat lahir. Asal. Disitulah kejadian. Iya, disitulah kejadiannya, liburan. Jadi gitu. memang sesuatu yang sudah kita tanam di pikiran kita tuh ya sulit kita hindari gitu kan. Misalnya kita udah pindah tempat, tapi kan si kepala ini masih kita bawa kemana-mana. Iya, dan nggak sih menurutku? Iya. Dan dipercayai itu kan. Jadi karena udah percaya, tapi sebenarnya karena pengen menghindari, pindahlah kan. Tapi kan si percaya ini masih ya kita kan. Masalahnya kepercayaan itu tertanam di batin bawah sadar. Iya. Di mind bawah sadar Iya, ya. Karena dia sudah tertanam, bagaimana menghapusnya kan? Kalau orangnya nggak ngerti teknik menghapus kepercayaan itu tadi yang tertanam di PBS itu di dalam batin atau di dalam mind tadi itu kan. Ya jadi kemana aja tetap terbawa, walaupun dia berusaha menghapus, menghilangkan gitu ya. Walaupun udah dengan pindah ke gunung itu sebenarnya usaha. Tapi saya nggak terhapus ya Bu ya. Terhapus, jadi sebenarnya bukan lokasi yang menentukan penghapusan, tetapi mesti ada teknik tersendiri yang ada cara khusus sendiri. Menghapus untuk mainnya. Karena dia pindah itu kan karena tanpa sadar ya meyakini bahwa itu akan terjadi. Ya, kepindahannya itu hindari gitu ya kan Bu, yang nggak terjadi. Betul. Saya pindah deh. Tapi sebenarnya kan basicnya udah yakin ya. Yakin. Kalau dia nggak yakin kan ya udah. ya udah di situ aja gitu. harus pindah. Harus Pindah ya gitu. Iya. Jadi keyakinannya masih tetap terbawa. Iya. Nah itu kan kalau di Samarinda ya. Ini kalau misalnya
apa namanya, kalau misalnya Inces kan gedenya di Jakarta ya. Kalau misalnya hal-hal seperti itu, keyakinan lokal kayak gitu, ada nggak yang pernah didengar gitu? Kalau aku sendiri sih karena mungkin udah Berbaur apa ya? Banyak Jakarta tuh kan nggak kayak ya istilahnya Masyarakatnya heterogen. jadi keyakinan gitu sebenarnya keyakinan yang dibawa bukan dari masyarakat tapi dari keluarga sendiri gitu. Lebih ke lebih lokal lagi. Jadi misalnya keluarga membawa kepercayaan ini. Misalnya kalau kayak di keluarga saya itu pasti ada yang tidak menikah tuh. ya itu ya ya. awalnya gimana? Awalnya juga nggak tahu, tapi misalnya ada dari satu generasi itu yang tidak menikah, dari yang sebelumnya juga ada, dari yang ini juga Jadi nanti. kayaknya beberapa turunan terjadi semacam itu. Oh, di satu generasi ada yang nggak nikah, terus nanti di generasi kedua nanti ada lagi. Ya itu kan juga bisa karena Lama-lama diyakini ya. iya karena Diyakini, diaminkan lah ya. Yang diaminkan 40 orang kan katanya terjadi kan ya. Gitu nggak Iya, sih? iya. Kurang lebih seperti itu. ya tapi kan itu di masyarakat enggak, tapi cuma berlaku di keluarga itu gitu. Maksudnya masyarakat keluarga. Masyarakat keluarga. Tapi kalau masyarakat kalau kayak memindahkan tadi umum Di kampung ke ya. kampung itu kan tempat society society, itu. ya. Kalau aku nggak di society, tapi itu bisa terjadi dalam keluarga yang Turun temurun. iya, jadi mungkin ya itu juga keyakinan itu yang kita juga nggak tahu sebenarnya kan. Berawal dari apa? Dan kayaknya dianggap wajar-wajar aja kan. Emang biasanya ada yang enggak gitu, misalnya seperti itu. Tapi berpikir biasanya itu kan artinya kita meyakini sesuatu itu hal yang biasa. Kejadian itu adalah hal yang biasa terjadi. Dari sebelum-sebelumnya kan kalau generasi Karena berarti dari sebelumnya itu sudah terjadi. Karena diyakini seperti itu, maka itu semakin lama semakin Biasa ya Bu ya. padat ya. Iya. Semakin terjadi. Iya. Semakin yakin. Iya, itu kan sebenarnya sama aja ya kan, Iya, Bu? sama aja. Cuma beda ceritanya. Iya. Iya, benar. Dan sebenarnya kalau ngelihat tadi karena itu keyakinan yang ditanamkan sendiri gitu kan, maksudnya ditanamkan secara turun-temurun, sebenarnya kan bisa dibalik diputus gitu ya istilahnya yang diputus. Apa ya, mereversi keyakinan ini sendiri. Oh, di setiap generasi semua pasti akan menikah kok. Ya. Boleh di reverse atau itu nggak ada hubungannya, Misalnya, boleh. enggak, itu tinggal pilihan aja, enggak ada hubungannya sama generasi yang ini. bisa. Ya, karena Karena memang ada di yang dalam setiap memilih. generasi ada yang anomali ya, memilih Ya. untuk tidak punya anak, tidak menikah. Jadi itu nggak ada keharusan di generasi ini akan pasti ada nih yang nggak nikah, ya nggak juga. Juga. Kalau semua memilih menikah kan, jadinya kan ya keyakinannya berubah. Oke, itu berarti ya karena pikiran kita itu memang ya itulah ya alaminya ya, maksudnya kita Iya. meyakini sesuatu ya itu yang terjadi. Dan akhirnya itu akan terjadi. Iya, dan kita nggak tahu asal muasalnya ikut aja gitu ya. Jadi warisan juga kan keyakinannya itu, maksudnya nggak hanya Keyakinan. Keyakinan, benar-benar. Ya itu kajian kita hari ini saya kira sangat bermanfaat, minimal untuk saya, karena di dalam keluarga saya yang di bawah ibu bapak saya, bukan yang generasi sebelum-sebelumnya, kami tuh saya bersaudara 6, Iya. tiga anak menikah, punya anak satu-satu. Oh. Kalau ini diyakini, Diyakinin, nanti akan generasi iya benar, benar. kayak gitu, bisa menurun lagi kepada generasi Ngasih anak sama- saya, cucu saya akan Satu-satu lagi. Iya. dia kalau menikah anaknya cuma Satu, ya bisa Padahal menjadi ya bisa 2, bisa 3 Terus kan. ada di antara kan 6 tadi ya. Bukan 6, ya 6, 4 meyakini 4 punya anak satu-satu. Yang 2 tidak punya anak. Nah, kalau kita menjadikan ini sebagai keyakinan, Iya. maka nanti ini akan menurun terus. Betul. Untungnya di saya secara tidak sengaja, bukan karena pengetahuan, ini justru sekarang saya dapat pengetahuannya. Saya bilang ke anak saya bahwa
itu sih pilihan anak satu-satu. Mungkin dulu karena kalau saya takut punya anak banyak nggak bisa tanggung jawab. Iya. Nah ada lagi saudara saya yang misalnya nggak punya anak karena dia sakit. Iya. Jadi dia mikir kalau dia punya anak nanti dia nggak bisa tanggung jawab untuk ngurus anak. Ada lagi yang alasan lainnya lagi. Jadi sebenarnya itu kan pilihan. Iya. Betul. Bukan bawaan. bukan genetik Iya. juga, gitu loh. Nah dengan diskusi semacam ini kan kita bisa berbagi bahwa itu kalau kita yakini ya emang bisa kejadian terus. Betul, iya, dan jadi turun warisan. Warisan keyakinan. Warisan keyakinan. Jadi warisan keyakinan nggak hanya agama ya. Iya. Karena masuk keyakinan juga Iya. kan hal-hal begitu kan. Itu Hal-hal yang keyakinan. merupakan kebiasaan Iya. itu bisa jadi warisan juga gitu loh. Iya. Nah ini Termasuk weton itu ya. Iya. Ya. Weton itu di tempat Bunda itu dulu kan keluarga percaya ya. Nah ada salah satu kakak Bunda itu wetonnya sama kayak bapak. Mari minum. Orang Iya, anak bapak dan anak perempuan yang wetonnya sama itu diyakini akan mereka kan selalu bentrok. Gitu. Iya, ada pernah. Ya, itu. Nah akhirnya untuk menghindari itu si kakak Bunda itu akhirnya dititipin ke nenek. Oh. Ketemu. Nah ini kan bayangkan kalau efeknya ke anak gitu. Kalau Iya. ini, Diyakini ya. hal ini seperti itu terus dipelihara itu bayangkan perasaan anak. Psikologisnya anak. Iya, anak kan merasa kayak diasingkan. Iya, benar. Itu juga berlaku di keluarga saya yang orang tua dulu. Jadi ada adik saya yang wetonnya sama bapak saya. Jadi dia secara simbolik dikasih ke bule saya. Hanya simbolik Simbolik ya, ya. tinggalnya sih tetap. Tapi kan intisarinya adalah dia diyakini itu weton itu punya resiko negatif ya. Untungnya adik saya ini dia sempat nggak menyadari hal itu waktu dia ini karena masih kecil, dan kemudian waktu besar dia sempat ada di luar negeri, jadi itu hilang. Dan Ya. kenyataannya itu nggak ada. Sama anak saya. Nah ini kalau kakak Bunda mah kasihan jadi sempet ada perasaan bahwa ya itu dia ya seperti dibuang kan, karena dijauhkan. Iya. kayak anak Emang emang salah saya apa gitu ya? Iya, dia nggak tahu apa-apa juga Iya. ya. Kalau adik Budina masih untung ya. Iya, adik saya beruntung. Karena kepercayaan berarti ini ada beda kepercayaan. Kalau di tempat Bunda itu nggak ada upacara Sama begini, lingkungannya. nggak Iya. begitu ya. Nggak disimbolkan. nggak satu rumah. Nah itu tadi kan yang di tempat Bunda seperti itu kepercayaannya. Ini kan udah makanya tadi lokal Udah menyimpang. Menyimpang, iya. Iya. Tetap dilaksanakan seperti itu dengan tapi simbolik. Karena ayah saya meskipun dia Jawanya istilahnya Jawa totok, tapi dia dipengaruhi pengetahuan agama. Yang mengatakan semua sama ya gitu, maksudnya semua anak sama. Cuma karena dia nggak bisa menghindar dari keyakinan Jawanya, keluarga masih berpengaruh. Ya udahlah, bikin simbolik ini diserahkan kepada. Tapi prakteknya dia tetap ada di rumah sama orang tua yang Ya tepat. masih aman berarti. Itu sih. Itu cuma mengalihkan ini kan sebenarnya. Ini transisi ya. Iya, kayak Mengingatkan ini kembali ke pembicaraan yang kita bicarakan kemarin. Itu upaya kita untuk menipu pikiran. Iya. Pikiran ini kan licik. Nah, tapi kita kan bisa lebih pintar dari dia. Iya, bisa lebih pintar Cari cara. dengan Kita dong. dengan Itu siapa? ya, dengan cara itu kan. Jadi tetap dilaksanakan. Tapi simboliknya jadi Itu simbolik, si pikirannya adem, tenang, Udah aman. Nah, Jadi gitu. kita memanipulasi sebenarnya kan. memanipulasi. Tepat ya katanya. Iya, memanipulasi. Manipulasi keyakinan Ya. yang pernah ada. Ada ya, dan itu kan untuk memanipulasi pikiran yang udah tertanam kan di Iya, mind benar. Sebenarnya itu bisa jadi cara kan untuk Bisa cara. mengalihkan. Kalau misalnya disuruh tiba-tiba itu enggak kok nggak begitu, mungkin secara bawah sadar masih megang. megang. Makin menolak makin megang. Iya. Iya, maksudnya gini, bapaknya Budina tadi kan sadar, oh iya saya kan tinggal di lingkungan ini. Kalau saya jelas-jelas nentang sendiri, oke secara sadar
saya ini nggak yakin, tapi bawah sadar saya mungkin saya nggak tahu berapa persennya Who knows, ya. berapa persennya saya yakin kan nggak tahu. Akhirnya diadakan upacara simbolik ini. Iya. Ya, ini seru juga ya. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa juga gitu tadi melakukan itu hanya untuk menenangkan pikiran kita biar dia merasa udah kok Udah aman. Sehingga dia tidak menuntut itu untuk direalisasi lagi. Iya. Ya, dia. Tapi ini kalau menurut saya ini adalah teknik yang bersifat transisi. Iya. Iya. Karena kalau dia loncat langsung nggak percaya, Nggak per- itu sulit Iya. karena kita tertanam dari kecil. Iya, yang seperti Bu Dina bilang tadi ada teknik-teknik tertentu untuk menghapus itu kan, merubah. Jadi ada teknik transisi ini Iya, daripada jumping bisa banget daripada kan. jumping kan, ya. Jumping kalau nggak siap malah berbalik kan. Iya, benar. Malah nantinya ujung-ujungnya balik lagi. Malah terjadi kan tanpa ini nanti Kayak pas terjadi dia langsung Kok masih jadi? kok masih berarti bener ya gitu. bener ya, yang Jangan itu. masih bener Iya, terjadikan iya. kebingungan-kebingungan. nanti balik lagi deh. Balik lagi. Iya iya. Ya kalau bilang balik lagi itu relevan dengan ceritanya Mbak Nida. Kan berusaha meninggalkan lokasi tempat kelahiran yang meyakini tentang tanda itu bahwa dia akan meninggal di air. Pindah jauh lagi. Iya, udah Dan- pindah Pindah udah Pulau. Terus lokasi di pulau pindahnya itu pun yang bukan dekat air dan Iya. itu bukan yang dekat sungai atau dekat Bukan, danau emang gitu. jauh. Bunda tahu banget Duku Kupang tingginya gimana. Nah itu tapi karena dia jumping itu kan sebenarnya keyakinannya Belum beres. jumpingnya itu bukan iya. bukan jumping keyakinan tapi Iya. jumping cuma menghindar. Action. hindari ya. Itu upaya supaya tidak terjadi. Jadi akhirnya kembali lagi. Ya mungkin ini pelajaran yang bagus banget ya. Iya. buat kita. Iya, karena buat kan kita nggak bisa menghindari kan kita hidup di suatu tempat ada kejadian seperti ini nih kalau rumah ada pohon ini biasanya ada ini itu Iya. kan sebenarnya nggak bisa Iya. kita hindari kan. Karena Ya, itu keyakinan lingkungan. Iya. Kita nggak bisa bilang lingkungan kamu nggak boleh yakin soal itu. Iya. Gitu. Sementara kita cuma satu orang, mereka 1000 orang. Iya. Nah, ngelawan kita sendiri itu. sama 1000 orang tentu Ya, kita jelas. kalah kan dan Dan pikiran kita juga akan dicekokin bisa terus ya, terpengaruh, terpengaruh. Iya, sama kayak jadi keinget misalnya tumbuhan itu karena di keluargaku juga nggak ada nggak boleh nanam bunga apa sih? Bougainville. Bougainville. Katanya membawa energi panas dan nanti akan cekcok terus gitu kalau bougainville ini. Oh gitu kan. Jadi memang nggak ada sampai sekarang gini. Karena dipercayai semuanya gitu kan keluarga gitu. Ya, selama kita tinggal di situ akan sulit untuk kita mengubahnya kecuali kita punya rumah Sendiri. Iya, benar itu. Jadi karena udah semua sepakat percaya ya lebih baik dihindari kan daripada something happen kan. Lebih baik itu hal itu tidak dilakukan. Iya, iya, iya. Iya. Tapi Seru-seru hebat ya tentang kekuatan keyakinan yang ternyata keyakinan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Iya. Apalagi kalau keyakinan itu diyakini oleh sejumlah besar orang. Iya. Iya. Diamini. Jadi apa namanya, Mbak? Apa Bunda namanya ya? Kalau bersama sebenarnya ada sumur yang membawa keyakinan kolektif. Iya. Kesadaran bisa kesadaran kolektif kan? Iya. Berarti ya sama. Keyakinan Iya, boleh. kesadaran Bisa kolektif. kolektif Ya, juga. keyakinan itu adalah bagian dari kesadaran kolektif, Iya. tapi bukan sadar tentang realitas, cuma sadar tentang apa yang diyakini aja. Iya. Iya. Artinya sebenarnya kalau untuk misalnya kita untuk kebaikan gitu kita juga bisa membentuk itu sendiri ya sebenarnya ya. betul. Dengan sadar ya Iya. kita Iya. membentuk keyakinan itu ya bisa kan. Itu yang dilakukan sebenarnya sama orang-orang yang dulu kan. Iya. Iya, bikin ritual gitu kan sebenarnya. Ini kalau misalnya di tempat itu tadinya dia untuk dijaga misalnya gitu. Ini tuh di pohon itu ada apa? Nah, kita nggak tahu kan Iya. awalnya itu Supaya pohon itu nggak ditebang, dibuatlah sesuatu, ya kan, diyakini. iya, keyakinan di situ tuh pohon itu jangan ditebang nanti Karena ada penghuni. Ya. Sebenarnya intinya pohon kan support banget pada oksigennya kita. Nah, gitu. bisa jadi pada saat itu misalnya lagi penebangan liar lagi banyak. Jadi untuk makanya mencegah itu orang-orang sudah
mencegah itu dengan Bikin ritual. iya, Iya. bikin mitos. Iya, bikin Bikin mitos. mitos dibangun lah. Jadi dibangun. tidak semuanya mitos itu buruk, Iya. iya kan? Kita harus mengerti. Orang dulu nggak punya Cara. metode untuk bicara, Iya, menyampaikan dengan cara yang kayak sekarang. Ya, Iya, karena nggak ada yang medsos ada yang data ilmiah atau apa gitu kan belum kan? Dia ada pengamatan, tetapi dia walaupun bukan penelitian ilmiah kayak sekarang, tapi mereka sebenarnya juga melakukan penelitian Iya. dengan pengamatan Yap. realitas di alam gitu. Iya. Oh ini kalau ditebang nanti airnya mati, apa sumber air Iya, sumber air hilang, hilang. udah gitu macam-macam hal yang positifnya hilang gitu ya. Tapi ngelarangnya gimana ya? Nah, udah deh dikarang aja. Iya. Udah deh ada dewanya di situ ya kan? Ada dewanya, atau ada hantunya, Nah, gitu seperti kan. pohon beringin. Iya. Kasus Sampai pohon sekarang kan beringin. sakral Sampai kan? sekarang kan dibilangnya beringin itu tempat sarangnya hantu apa segala macam ya. Mbak Kunti. Mbak Kunti. Kunti, terus itu ada lagi Genderuwo. kayak gitu. Pokoknya makin ke pinggiran kota, makin ke desa itu keyakinan itu semakin kuat. Tapi secara ilmu lingkungan atau ilmu ekologi, beringin itu istana atau kerajaan kehidupan. Oksigen. Iya. Kerajaan kehidupan segala jenis dari mulai akar yang di dalam tanah, yang di atas tanah kan dia akarnya yang gede-gede, Iya, itu tempat sembunyi binatang-binatang macam-macam, ya termasuk ular apa segala macam, sampai ke atas burung, macam-macam jenis burung, terus musang apa segala macam. Jadi ada banyak sekali istilahnya Hewan-hewan yang bisa berlindung. Kehidupan yang bernaung di pohon itu, iya. dan mereka mendapatkan kehidupan selain oksigen, dan mereka menyuburkan juga kotorannya mereka kan Iya, akhirnya benar. membuat si pohon ini semakin dapat nutrisi. Iya, iya, iya. Nah, keuntungannya buat manusia apa? Sumber air mereka di daerah itu terjaga, Iya. sumur-sumur terjaga. Jadi manfaatnya banyak Sebenarnya banget ya. timbal balik antara si pohon dengan kita, dan itu animal kingdom ya. Iya, iya. Itu kemudian juga oksigen Iya, buat manusia, buat manusia oksigennya juga. iya. Kalau beringinnya banyak kan kita sejuk udah. Iya. Cuma memang kalau dihubungkan dengan saat ini ya, di mana rumah-rumah mulai Banyak. tembok ya. Kenapa tuh mungkin masih dipelihara? Karena emang pohon beringin itu kan merusak dinding rumahan. Iya, karena ininya akarnya. Kenapa nggak boleh ditanam di rumah? Itu ya karena itu. Ya kalau di rumah, kalau apalagi di kota ya, beringin ditanam di kota nggak cocok kalau zaman sekarang ya, karena jangan beringin pohon kayak mangga aja kalau dia ditanam di dalam rumah, maksudnya yang pekarangan yang nggak terlalu luas ya, itu ngerusak. Iya, Iya. Rusak Benar, fondasi. soalnya kalau rajin motong ya beda lagi ya, rajin maprasin. Mapas ya, kakak tunggang Tapi sulit ya. juga Bun, soalnya Kalau mangga masih bisa mbak, masih aman karena tapi kalau beringin memang disarankan. iya, maksudnya pohon-pohon besar itu agak sulit karena kalau kita motong akar itu kan kita harus gali dulu lah. Masalahnya kan kita di rumah-rumah di kota itu kan nggak Ya ahli udah, seperti dulu ya. Kalau orang kuno kan suaminya, anaknya, tetangganya Bisa. Iya, iya. Nah kita bagaimana mau motongin itu kalau nggak bisa sendiri kan akhirnya mau nggak mau kan. Amannya cari benda yang kecil-kecil aja. Iya, iya. Atau kalaupun sekarang ada pohon, Cabe. kalaupun ada pohon yang nggak lebih dari atap rumah. Oke, oke, oke. Ini pembicaraan kita agak udah mulai ini Agak ilmiah. agak ilmiah. Nah, ini Tapi ada mistiknya juga karena mereka kan meyakini bahwa itu Duduk di situ. para animal tadi ya, para hewan yang bersarang di pohon-pohon, nggak usah pohon beringin, pohon ini saya ini aja ya segini. Burungnya berbagai variasi, ada iya ya. Aku kalau main sini gereja, sering lihat ada merpati, ada. Padahal ini nggak ada buahnya. Iya. Kalau dari beringin kan buahnya dimakan Iya, dulu. iya. Artinya ya dia berfungsi untuk kehidupan lain gitu. Kita menunjang alam ini gitu. Seru. Nah, ini kayaknya sesi ini kita break dulu Iya. nanti biar penasaran gitu. Karena sesi selanjutnya ini kita akan berbicara tentang tanda-tanda alam. Ya. Biar penasaran kita break dulu ya. Yeah.